banget nih jawab salamnya. Sudah sarapan, Mi? Sudah ya. Saya mau kasih pantun dulu boleh? Boleh. Tapi jawabnya jangan cakep ya. Kita Pak ganti dengan bahasa Arab. Jamil. Jamil. Ya. Oke. Jalan-jalan ke pasar buah. Jamil. Buahnya dibeli di toko Pak Mamat. Jamil. Ibu-ibu yang cantik dan solihah. Jamil. Jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru kelihatan semangatnya dari yang tadi ya. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua pada pagi hari ini di majelis yang insyaallah mulia ini dalam kondisi sehat semua ya Mia, sehat jasmani dan juga sehat ruhaninya ya. Kemudian kita sanjungkan juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, umat semua ya, pada pagi hari ini kita insya Allah akan menuntut ilmu bersama ya. Kita akan membahas fikih wanita bab sholat ya, yang mana sholat ini kita lakukan setiap hari ya. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena ibadah rutin kita itu sholat ya. Kemudian sholat itu merupakan yang pertama kali dihisab nanti ya di akhirat ya. Dan sholat ini juga membedakan seseorang yang muslim dan kafir ya Mia. Nah, jadi orang muslim ya, dia ada rukun Islamnya kan, syahadat, sholat ya, yang mana harus dilakukan. Tapi kalau dia tidak melakukan sholat, berarti bukan muslim ya, muslim KTP ya. Ya, atau ada yang berpendapat kafir ya. Jadi kalau yang nggak sholat sama sekali itu termasuk kafir gitu ya. Nah, sholat ini pembahasannya panjang ya Mi. Jadi mungkin nanti berpart-part gitu ya. Nah, ada part 1 gitu, kemudian part 2 ya, karena pembahasannya banyak. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini, insya Allah kita bahas sholat fardu ya. Nanti ada sholat sunnah gitu kan, kemudian ada juga sholat apalagi jenazah ya, setelah sholat sunnah, kemudian syarat sah sholat, rukun sholat, sholat berjamaah, kemudian bagaimana sholatnya orang musafir dalam kondisi tertentu ya, sholatnya orang sakit ya, dan lain sebagainya. Bagaimana sholatnya orang yang dia daimul hadas. Daimul hadas itu apa Mi? Dia itu selalu berhadas nih. Nah, ada nggak di sini yang dikit-dikit mengeluarkan kencing gitu ya, pipis, dikit-dikit pipis, yang memang udah nggak bisa ditahan gitu kan? Nah, itu gimana sholatnya? Ya, dia harus, yang pertama dia harus cebok dulu sebelum sholat, kemudian dia berwudu ya, pakai ini dulu, pakai apa namanya? Pampers, bukan pampers ya, diapers ya, diapers. Kemudian dia sholat, di tengah sholat keluar lagi tuh, terus batal. Kemudian dia cebok lagi, pakai pampers lagi, pakai diapers lagi, terus wudhu lagi, sholat lagi gitu terus ya. Nah, itu gimana sholatnya ya. Nah, jadi pembahasannya tuh Masya Allah ya, ada hal-hal yang membatalkan sholat ya, dan lain sebagainya. Maka kita mulai dulu ya dengan sholat yang wajib, yaitu sholat fardu ya, pembahasan sholat fardu, gerakannya dan juga nanti bacaannya ya. Baik, sebenarnya sholat ini ya Mi, secara istilah ya, secara istilah itu adalah gerakan ya dan perkataan yang dimulai dengan takbir ya. Kita mulai dengan apa? Takbir ya, Allahu Akbar, dan ditutup dengan salam. Nah, secara bahasa artinya doa ya Mi. Nah, wa sholli alaihim di surat At-Taubah, Allah berfirman,
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Sholli di sini artinya doakan. Doa, berdoalah ya. Jadi secara bahasa salat itu artinya doa. Dan memang ketika salat juga kita itu isi bacanya apa? Doa-doa ya. Isinya semua doa. Gitu ya. Secara istilahnya itu ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam gitu ya, diniatkan untuk ibadah. Nah, sejarah sholat ya, gimana asal mulanya sholat, kenapa kita diperintahkan sholat ya. Sebelumnya, sebelum kita sholat 5 waktu, itu Rasulullah menjalankan sholat juga. Sholatnya sholat apa? Yang tadi dibaca nih surat ayatnya nih, surat Al-Muzammil, itu perintahnya. Surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam. Nah, jadi sholat malam dulu nih yang diperintahkan oleh Allah. Sholat malam, kemudian baru datanglah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, perjalanan Isra Mi'raj, baru Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk memerintahkan kepada hambanya sholat berapa kali? Awalnya 50 kali ya. Sanggup gak kita ya kalau nggak ditawar sama Rasulullah, nggak didiskon itu ya, 50 kali, 5 kali aja masih ada yang bolong-bolong gitu ya. Nah ini 50 kali. Kemudian ditegurlah oleh Nabi Musa kan. Nabi Musa gak kuat itu umatmu 50 ya, jadi minta diskon sama Allah. Akhirnya dikurangi berapa? 10, jadi 40 juga masih kebanyakan ya. Akhirnya Rasulullah minta lagi tuh korting ya, dikorting lagi, ya Allah, umatku tidak sanggup. Dikorting lagi jadi 30, kemudian jadi 20 ya, akhirnya jadi 5 gitu ya. Berarti sebenarnya 5 itu udah cocok nih untuk kita ya. Jadi kebangetan nih kalau 5 waktu kita nggak melakukannya terus gitu ya. Nah jadi kita bersyukur ya dikasih waktu 5 sholat ya. Nah sebenarnya sholat ini hikmahnya adalah agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud itu bukti bahwa kita itu hamba yang bersyukur kepada Allah ya. Dengan sujud kita membaca apa? Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhan kami yang maha tinggi. Tes. Oh, kurang, soalnya nih goyang-goyang. Tes. Bismillah, sudah jelas? Lebih jelas ya Mia? Ya, sudah jelas. Baik. Jadi hikmahnya diperintahkannya sholat agar kita terus bersyukur kepada Allah. Kita tiap hari bersyukur nggak Mi? Kita mengucapkan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi dalam hati kita bersyukur nggak sih? Ya Allah, ngeluh terus ya Mi ya. Ya Allah, capek banget di hari ini ya. Agendanya padat ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, nganter anak sekolah, masak, ya, kemudian apa lagi, datang kajian, gitu ya, ngeluh capek, gitu ya. Nah, itu tanda bahwa tidak bersyukur tuh. Maka kita wujudkan, ya, rasa syukur kita itu dengan sholat, kita hapuskan tuh rasa keluh kesah kita itu dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat itu, ya. Nah, baik, kita bahas rukun ya, rukun sholat ya. Apa bedanya syarat dan rukun sholat nih? Syarat sah dan rukun sholat, ada yang tahu bedanya apa? Syarat sholat dan rukun sholat. Syarat itu hal yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan sholat. Ya, kayak misalkan nih syarat anak sekarang harus masuk SD umur berapa? Umur 7, nah itu syarat ya. Berarti kalau belum umur 7 nggak boleh, gitu kan? Nah,
syarat sah sholat ya, agar sholat kita itu menjadi sah, itu yang pertama apa? Kita harus menutup aurat. Nah, menutup aurat ya. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali apa? Muka dan telapak tangan ya, telapak tangan ya. Ini bolak-balik ini ya, telapak tangan. Nah, kalau dagu masuk nggak dagu? Dia masuk muka atau bukan? Nah, jadi min dari ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini nih, sampai tulang dagu. Ini kan dagu ada tulangnya ya Mi ya. Nah, jadi sampai situ tuh auratnya, tapi dagu bukan aurat ya, jadi nggak mesti kayak gini. Nah, jadi sampai sini aja, sampai sini. Nah, sampai asfal dakon ya, dakon, sampai dagu, tulang dagu ini. Itu fungsinya tulang dagu nih ya, biar kerudung kita nih di sini. Nah, gitu. Nah, itu auratnya perempuan ya. Jadi ini merupakan syarat sahnya sholat. Tapi kalau misalkan ada orang nih ya, dia sholat pakai, laki-laki nih ya Mi ya, laki-laki batas auratnya dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut ya. Nah, tak berarti kalau dia sholatnya pakai handuk aja sah atau enggak? Kita lagi ngobrolin sah atau tidaknya ya. Dia pakai handuk aja terus sholat, atau nih kita pakai mukena ya, tapi dalamnya kita nggak pakai baju Mi, langsung pakai mukena aja. Nah, berarti sholat nggak sahnya sah nggak itu sholatnya? Sah ya, karena menutup aurat. Nah, tapi berbeda lagi kalau kita bicara pantas atau tidak pantasnya. Kira-kira pantas nggak sholat dengan handuk aja? Nggak pantas ya. Nah, tapi secara sah atau tidaknya ya sah sholatnya gitu ya. Kemudian menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat juga termasuk syarat sahnya sholat. Tapi kita ini kan jauh dari Ka'bah ya, jauh dari Ka'bah, berarti kita ini cuma mengandalkan perkiraan, atau bisa juga kita lihat di aplikasi HP itu ya, kiblatnya kemana. Jadi nggak mesti harus tepat dengan arah kiblat ya. Jadi harus perkiraan aja. Apa perkiraan? Misalkan kalau di HP ini ya, kalau kita berada di Masjidil Haramnya, baru ya diwajibkan untuk mengarah ke sana tepat ya, ke Ka'bah. Sebelumnya kiblat muslim, kiblat sholat di mana? Di Baitul Maqdis ya. 13 tahun ya, 13 tahun Rasulullah itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Nih, di Palestina ya, di Palestina. Kemudian tambah 2 tahun lagi setelah hijrah ya, setelah itu baru Allah perintahkan untuk ke Ka'bah ya, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Kemudian apalagi harus bersuci, berwudu, dan tempatnya juga harus suci ya. Jadi kita perhatikan tempat sholat kita, apakah ada tai kucingnya gitu ya, atau ada ya segala macam kotoran ya. Kotoran ayam najis atau enggak nih? Nah, kotoran ayam ini ada khilafiyah ya, ada perbedaan pendapat nih. Ada yang mengatakan karena ayam itu bisa dimakan, jadi kotorannya pun tidak najis gitu. Tapi ada juga yang mengatakan itu kan kotoran, sama-sama itu kan kotoran ya, kotor gitu kan, jadi tetap aja najis. Kalau yang mengatakan ayam itu bisa dimakan, jadi kotorannya tidak najis, berarti ketika dia sholat ada kotoran ayam, nah itu sholatnya sah atau enggak? Sholatnya sah ya, karena tadi nggak najis gitu ya, karena ayam bisa dimakan, kotorannya juga tidak najis. Itu yang berpendapat seperti itu ya. Hukum meninggalkan sholat tadi sudah dibahas di awal ya sedikit, bahwa sholat itu
merupakan rukun Islam. Ya, salat itu amalan pertama yang dihisab. Maka ketika kita meninggalkan salat, ya, hukumannya apa? Hukumannya di neraka Saqar. Ada di surat apa? Al-Mudatsir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya. Jadi ceritanya orang-orang yang ada di surga, gitu ya. Orang-orang yang ada di surga, kita kan pengen ya di surga itu bersama dengan orang yang kita cintai ya. Nah, kita nyari nih, oh ada yang nggak di sini nih, sepupu saya nggak ada di sini nih. Ya, jadi komunikasi antara orang yang di surga dengan di neraka. Kita nggak terbayang, jangan dibayangkan bagaimana komunikasinya ya. Allahu a'lam, tidak diceritakan di Al-Quran. Tapi yang jelas orang yang di surga ini mereka bertanya kepada yang ada di neraka Saqar. Kenapa kalian berada di neraka Saqar? Kemudian dijawablah oleh mereka, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dulunya di dunia tidak sholat. Jadi saking pentingnya sholat itu ya, punya tempat khusus, punya neraka khusus yang dinamakan neraka Saqar. Nah, ya, itu hukumannya di akhirat ya Mi. Ya, dapat neraka Saqar. Karena apa? Karena mengingkari kewajiban sholat. Sholat itu wajib. Fa'aqimus sholah, banyak di Al-Quran perintah tentang sholat. Aqimu, itu tuh perintah. Dan dirikanlah sholat. Jadi kalau ada kata perintah ya di dalam Al-Quran, itu berarti hukumnya wajib. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu kan suka disandingkan dengan zakat. Sedangkan yang ada larangannya, misalkan apa di Al-Quran yang ada larangan? Wala gitu. Dan janganlah, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Berarti itu haram, dilarang ya. Wala taqrabuz zina. Nah, jadi karena sholat ini merupakan kewajiban dan dia mengingkari kewajiban tersebut, maka dapat dosa besar ya, dapat neraka Saqar tadi. Dan orang yang tidak melaksanakan sholat itu dihukumi kafir ya, ya. Berarti kalau kafir gimana? Dikuburnya ya tidak seperti orang muslim ya, dan nggak boleh berada di kuburan orang muslim, di kuburannya ya, di kuburnya ya, nggak boleh berada di kuburan orang muslim. Nah, auzubillah min zalik ya. Jadi kalau ada anggota keluarganya yang masih belum sholat, kita nasihati biar sholat ya, karena jatuhnya nanti jadi orangnya bukan muslim ya. Kemudian di dunianya apa Mi? Sebenarnya di dunianya orang yang nggak sholat itu, kalau kita mengikuti syariat Islam ya, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua 4 mazhab itu ya, mereka itu ya, mensyariatkan itu membunuh orang yang tidak sholat. Jadi hukumnya itu sebenarnya dibunuh orang yang tidak sholat secara syariat ya. Tapi di sini kan tidak diterapkan syariat ya. Nah, jadi sampai dibunuh loh ya. Berarti kan Masya Allah ini. Nah, kemudian Yang kecil tuh. oh pakai mic yang ini tuh kan? Atau Tes. ada masuk? Nah, agak deket aja. Oh, iya. Yang itu rusak. Tes. Sudah jelas belum nih? Tes. Kayaknya belum udah. Oke. Lanjut ya, kita lanjutkan. Nah, tadi syarat sah sudah. Sekarang rukun sholat. Apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Rukun sholat itu hal yang wajib kita lakukan di dalam sholatnya. Kalau syarat tadi di luar sholat ya Mia, sebelum kita melakukan sholat. Sekarang rukunnya, berarti yang harus kita penuhi di dalam sholatnya. Yang pertama pastinya setiap amalan itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya.
Sholat itu niatnya di dalam hati yang rukunnya, ya nih ya. Jadi melafazkan niatnya itu bukan rukun. Jadi nggak apa-apa kalau tidak mengucapkan usolli sholatas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Cuma di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya saya mau sholat subuh. Melafazkan itu untuk mengkonfirmasi apa yang ada di dalam hati. Jadi biar mantap gitu ya Mi ya. Nah, biar mantap kita lafazkan lagi niatnya. Maka kalau ada orang dia sholat nih, dia sholat zuhur, tapi ketika melafazkannya karena nggak fokus gitu kan, dia niatnya usolli sholatal asri arba'a raka'atin. Nah, dia udah sholat sampai akhir, ya. Kemudian ada temennya yang bilang, kamu tadi niatnya sholat asar deh. 3 orang tuh udah bilang ke dia, masa iya? Saya sholat zuhur kok, tapi tadi kamu bilang sholat asar. Gitu. Berarti gimana tuh sholatnya dia? Sah atau enggak? Dia bilangnya tadi sholat asar, di dalam hatinya sholat zuhur. Nah, berarti sholatnya sah ya, karena yang dilihat itu yang di dalam hatinya, gitu ya. Jadi yang penting itu di dalam hatinya, bukan di lafaznya ya. Nah, itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua adalah berdiri. Berdiri sesuai kemampuan ya Mi ya. Kalau kita sehat ya, kita sholat sambil berdiri ya. Nah, dalilnya apa? Sholli qa'iman ya. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Terus gimana ya kalau di perjalanan, kita di kendaraan, sholatnya kan sambil duduk gitu. Berarti sholatnya nggak sah kan? Sholatnya nggak sah kan ya kalau sambil duduk? Sholli qa'iman, sholatlah dengan keadaan berdiri, dengan kondisi berdiri. Nah, berarti kalau di kendaraan, sholat kita tuh sebenarnya bukan untuk bukan memenuhi kewajiban, tapi untuk menghormati waktu sholat. Udah azan nih, udah masuk waktu sholat, kita ada di bis, ya sudah kita sholat. Jadi untuk menghormati waktu sholat. Karena kalau di kendaraan kita nggak bisa berdiri. Gimana kalau kita berdiri sambil ya berdiri di kendaraan ya goyang-goyang gitu, nggak bisa. Terus kiblatnya juga nggak sesuai. Nah, maka kalau di kendaraan itu ketika di perjalanan ya, musafir itu dia harus mengulang sholatnya kembali ketika sudah sampai di tempat. Nah, ya sholatnya musafir ya di kendaraan. Enak kalau pakai kendaraan sendiri, bisa berhenti ketika waktu sholat. Nah, kalau di bis gitu ya, kendaraan umum ya, atau di pesawat, di kereta gitu ya, nggak bisa berhenti. Maka kita sholat itu untuk lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Karena sholat kita nggak sah jatuhnya karena tidak bisa berdiri. Ya. Sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa'il lam yastati' faqa'idan, kalau nggak bisa maka duduklah. Ini bagi yang nggak ya sakit ya, misalkan lututnya sakit ya, Umi boleh duduk. Gimana duduk yang afdol? Sebenarnya duduk yang afdol itu duduk yang ada di dalam sholat nih. Duduk apa namanya kalau di dalam sholat? Duduk iftirash atau tawarruk ya. Iftirash itu duduk tahiyat awal. Gimana duduk tahiyat awal? Duduk tahiyat awal kakinya dilipat gini ya. Maaf ya, saya contohkan ya. Di sini ya. Ini namanya duduk iftirash. Kalau gini namanya duduk tawarruk ya. Jadi afdolnya, kalau bicara afdol atau tidaknya, itu lebih afdol kalau duduknya iftirash atau tawarruk. Jadi kakinya dilipat gitu. Tapi kalau nggak bisa, lutut saya sakit Ustazah, kalau duduk tawarruk atau iftirash boleh sambil duduk di kursi ya. Nah, tapi jangan sampai kayak gini ya Mi, kita nggak bisa sholat berdiri ya, kita bawa kursi gitu ya, sambil jalan bawa kursi ke masjid. Di masjid kita sholatnya duduk.
tapi kita masih bisa ngangkat kursi jalan. Nah, berarti sebenarnya kita bisa ya berdiri. Paling nggak berdiri di awal aja. Di awalnya kita berdiri, kemudian baru boleh duduk. Nah, takbirnya berdiri ya. Allahu Akbar, baru kemudian duduk gitu. Karena tadi berdiri merupakan rukun sholat. Ya. Mati lagi ya? Mati. Lanjut aja. Suara saya kedengaran nggak habis saya belakang? Ada gangguan teknis ya. Jadi gitu. Tadi yang pertama niat, yang kedua berdiri. Kalau masih bisa berdiri ya berdiri dulu. Ya, kita kuat gotong-gotong. Terus sampai tempat sholat kita langsung duduk. Padahal tadi udah jalan ya kan. Jadi harus berdiri dulu. Terus baru duduk. Ya. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan gerakan nih. Coba kalau saya bilang ke Umi takbir. Nah, berarti takbir itu apa? Qaul. Berarti perkataan. Jadi yang rukunnya adalah perkataan takbir. Allahu Akbar. Jadi ketika mau sholat, ya, ucapkan Allahu Akbar. Jangan diem aja nih. Nah, jadi bukan sedekah, bukan. Takbiratul ihram itu perkataannya Allahu Akbar, dibesarkan suaranya, ya. Nah, kalau gerakannya, kalau sedekapnya itu sunnah. Jadi boleh tuh, boleh kalau Allahu Akbar terus gini, ya, nggak apa-apa. Nah, nanti ada yang ini ya, berbeda pendapat ya, dia sedekap atau lurus tangannya gitu. Jadi takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Tadi miftahus shalah at-tahur, tahrimuhat takbir, tahliluhat taslim. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, itu kita berarti sudah apa yang dibatal, apa yang bukan sholat itu haram bagi kita. Kita nggak boleh melakukan hal yang membatalkan sholat. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian setelahnya, nah syaratnya harus dilafazkan, takbir harus dilafazkan, kemudian diucapkannya itu menghadap kiblat. Kalau orang yang sakit, terbaring sakit, dia sholatnya tidur, ya, sholatnya sambil tidur, maka dia harus menghadap kiblat, ya, ke kanan misalkan, atau ke kiri, ya. Nah ini lebih ini ya, jelas ya. Jadi mengucapkan takbiratul ihram itu sambil berdiri dan menghadap kiblat. Jadi tadi kalau yang sambil duduk sholatnya ya, yang dia duduk sholatnya berarti Allahu Akbar, kemudian baru duduk, ya. Kemudian lafaznya harus berbahasa Arab, nggak boleh Allah Maha Besar, gitu ya. Allah Maha Besar, nggak boleh, harus berbahasa Arab. Jadi semua yang di dalam sholat itu kita pakai bahasa Arab, ya. Nanti ada doa-doa yang
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Maka kalau nggak ada basmalah berarti nggak sah surat Al-Fatihahnya, gitu ya. Nah, kemudian mengenai surat Al-Fatihah ini, maka kita harus benar juga dalam mengucapkannya, ya. Surat Al-Fatihah. Nah, ibu udah pada belajar tahsin kan ya? Udah pada belajar tahsin. Nah, jadi harus jelas makhorijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Karena kalau enggak nanti bisa salah arti ya, panjang pendeknya aja deh ya, minimal ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya. Nah, ini motivasi nih bagi kita agar belajar Al-Qur'an ya. Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Kalau kita salah bacanya, maka sholat kita juga tidak sah. Bagaimana kalau kondisinya berjamaah? Berjamaah dia masbuk, ketinggalan ya. Imamnya sudah baca surat, kita belum baca surat Al-Fatihah. Kalau masih bisa dikejar imamnya, oh kira-kira ini bacaannya masih panjang nih, maka kita bisa memburunya dengan baca surat Al-Fatihah, ya. Bisa juga dengan misalkan kalau kondisinya nggak masbuk, ya, kita berjamaah, kita baca Al-Fatihahnya itu dengan barengan imam, satu ayat. Misalkan dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikuti juga Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Atau selesai imam baca surat Al-Fatihah, kita baru baca surat Al-Fatihah. Terus berarti kita nggak baca surat dong? Nggak apa-apa, karena surat itu bukan bagian dari rukun sholat. Jadi yang penting itu baca Al-Fatihahnya dulu. Jadi boleh sambil barengan imam, atau setelah imam, atau tadi ikuti imam, satu ayat ya. Ada tuh yang di masjid kalau tarawih itu 23 rakaat baca Al-Fatihahnya tuh cepet banget ya, nggak jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saya pernah di desa di Jawa Barat sana, itu imamnya cepat sekali. Itu gimana dong kita ngikutinnya ya? Kalau bisa kita mundur aja ya, jangan ngikutin imamnya seperti itu ya. Karena nggak jelas nih baca Al-Fatihahnya. Tapi kalau masih jelas, masih pelan-pelan lah ya, nggak terlalu cepat, maka kita masih bisa tuh ngikutin imamnya baca surat Al-Fatihah ya. Kemudian selanjutnya yaitu ruku. Ya, tadi sudah baca Al-Fatihah, kemudian ruku. Ruku itu posisinya harus berbentuk siku-siku. Jadi caranya gimana? Kita pegang lutut kita ya, Nah, jadi lurus ya posisi rukunya. Jangan terlalu rendah juga, atau jangan malah kurang. Jadi harus lurus. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Allah perintahkan kita wahai orang yang beriman untuk ruku dan sujud. Syaratnya lagi agar sah ruku kita itu dengan tumakninah. Apa itu tumakninah nih? Tumakninah itu berhenti sebentar, kadarnya itu kita baca satu tasbih, Subhana Rabbiyal Azim ya. Bacaannya itu bukan rukun, gak wajib bacaannya. Justru yang wajib itu adalah tumakninahnya dan gerakannya. Nah, jadi kalau kita ruku tanpa baca Subhana Rabbiyal Azim, berarti sholatnya sah ya. Tapi ngapain ya nih kita menyia-nyiakan pahala sunnah nih? Ya, kita ruku aja terus diem, gitu kan? Nggak baca apa-apa. Jadi mending kita baca tasbih Subhana Rabbiyal Azim. Setelah ruku apa lagi? Setelah ruku yaitu sujud. I'tidal ya, i'tidal ba'da ruku. I'tidal ini juga
semuanya sah ya, semuanya sah dan semuanya punya dalilnya masing-masing. Gitu. Yang nggak benernya kalau nggak i'tidal, berarti dia melewatkan rukun sholat. Ya. Bacaannya apa? I'tidal macam-macam juga. Rabbana walakal hamdu, ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada lagi Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sama aja, mau yang panjang ya, mau yang pendek gak apa-apa. Kemudian selanjutnya setelah i'tidal kita sujud. Sujud termasuk rukun sholat ya, 2 kali ya. Irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah. Ruku dan sujudlah. Nah, sujud ini ya, sujud ini ada 7 anggota yang harus ditempelkan di tempat sujud. Nah, yang pertama adalah jabhatun, yaitu kening, jidat. Ya. Ini harus terbuka, harus terbuka. Jadi kalau begini, nah, sah nggak sujudnya? Ya, lagi kalau gini juga ini ya. Nah, jadi harus dibuka dulu nih. Yang pakai mukenanya agak keras ininya atau kerudungnya agak keras, berarti harus dibuka jidatnya. Nah, kasful jabhah, jadi diwajibkan untuk membuka keningnya ini ketika menyentuh tempat sujud. Kemudian apalagi? Kemudian tangannya ya, telapak tangan 2, kemudian lutut, kemudian ujung kaki. Torfu rijal ya, ujung kaki itu juga ditempelkan. Kemudian bagaimana kalau perempuan posisi sujudnya? Ada yang dia sujudnya gini ya, ada juga yang begini. Nah, jadi perempuan ini ya disunahkannya itu tangannya itu dia masuk ke dalam, gitu, masuk ke dalam, terus dekat pahanya juga didekatkan ke lambungnya. Nah, itu sebenarnya sifatnya perempuan itu kan malu gitu ya. Nah, jadi begini nih. Ini ya. Nah, tuh. Ya, sejajar sama bahunya. Tapi memang ya, sekali lagi ini juga perbedaan pendapat. Ada juga yang mengatakan harus dibuka lebar buat perempuan juga. Nah, jadi ya terserah Umi mau mengambil yang dia menutup atau dibuka tangannya, gitu ya. Dan sujud juga itu nggak boleh lebih tinggi kepalanya ya dibanding badannya. Jadi kalau sujud di tangga nih, misalnya sholat Jumat itu kan dempet-dempetan jamaahnya, ada yang kebagian di tangga, jadi sujudnya itu di tangga, badannya lebih rendah daripada kepalanya. Nah, itu berarti sujudnya tidak sah, dia harus lebih rendah daripada badannya. Untuk posisi sujud, ketika mau sujud, apakah harus tangan dulu atau lutut dulu? Biasanya Umi tangan dulu atau lutut dulu? Lutut. Iya. Rasulullah SAW ketika masih kuat ya, beliau itu sujud dengan lutut dulu. Tapi ketika sudah sakit-sakitan, nggak kuat lagi lututnya, ya beliau sujudnya dengan tangan dulu. Jadi mau tangan dulu atau lutut dulu itu boleh, asalkan jangan dua-duanya. Karena dua-duanya jatuh nanti ya. Atau malah jidatnya dulu ya. Gitu. Jadi sama-sama punya dalilnya. Ya. Ada yang
dibantah ya, Rasulullah juga pernah kok sujud dengan lutut dulu, kemudian baru tangannya. Pas di akhir usianya tangan dulu baru lututnya gitu, karena udah sakit lututnya gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya ya, mau yang lutut atau tangan dulu. Kemudian duduk di antara dua sujud. Tadi sujud juga harus tumakninah ya nih, harus tumakninah. Jadi berhenti sebentar ya. Kemudian membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara dua sujud juga harus tumakninah. Jadi yang tumakninah tadi itu ada ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud ya. Sama duduk tahiyat akhir. Itu harus tumakninah. Duduk antara dua sujud, doanya ini paling panjang ya di antara dua sujud ini. Ada juga yang pendek banget. Rabbil firli. Nah, Umi banyak pakai yang mana nih? Doa duduk di antara dua sujud. Nah, coba yuk. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada yang paling pendek nih, Rabbil firli. Ada itu. Tapi kalau sudah hafal yang itu mah ya nggak apa-apa ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bukan pantun ya. Bukan pantun itu. Sama aja akhirannya. Rabbil firli. Ini doanya Masya Allah nih, lengkap nih. Rabbil firli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ighfirli. Jadi kalau ada kata ighfirli atau kita mengucapkan astaghfirullah, itu berarti kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, Rabbil firli warhamni, dan berikanlah rahmat kepadamu. Kalau kita mendoakan orang yang baru menikah kan, semoga sakinah mawaddah warahmah. Jadi rahmat Allah itu kasih sayangnya Allah ya. Misalkan seorang itu dia punya gajinya 3 juta nih sebulan, sedangkan anaknya ada 7 ya. 3 koma, setelah tanggal 3 jadi koma gitu ya. Tapi cukup aja gajinya itu selama sebulan. Oh, berarti itu ada rahmat Allah di situ. Ya, berarti ada keberkahan di situ. Nah, kita minta kepada Allah, Rabbil firli warhamni, berikanlah rahmat kepadaku. Ya. Kemudian contoh lain ya. Tadi saya ketika mau berangkat ke sini ya, itu saya kan nyetir gitu ya. Kemudian saya nggak lihat tuh, saya mau belok kiri, terus saya nggak lihat di kanan itu ada mobil juga, jadi hampir aja nyerempet gitu ya. Pas saya lihat spion baru saya tahu, ya Allah ini hampir nyerempet gitu. Mobil truknya itu ngerem gitu ya. Ya Allah, ini rahmat dari Allah ini. Ya, saya nggak tabrak gitu. Saya nggak lihat kanan, langsung belok kiri gitu kan. Terus saya lihat dari spion udah deket banget sama mobil saya gitu. Ya Allah, ini rahmat dari Allah. Ya sama misalkan Nomi juga ngelihat ada ibu-ibu ya kita ibu-ibu gitu ya. Kalau mau belok kanan, sennya ke kiri gitu ya. Belok kiri, sennya ke kanan, tapi nggak ketabrak kan. Nah, itu rahmat dari Allah juga ya. Rabbil firli warhamni wajburni. Wajburni itu ya Allah ya, tolong lindungi aku dari dosa-dosaku. Wajburni ya. Kemudian warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikanlah aku rizki. Rizki itu nggak cuma harta ya, kesehatan juga rezeki. Teman-teman yang solihah juga rezeki, yang solihat ya, teman-teman yang solihat itu rezeki. Kemudian apalagi tadi warzuqni, wahdini ya, wahdini, berikanlah aku petunjuk. Nah, karena hati kita ini berubah-ubah, maka kita minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah dan taufik ya. Hidayah dan taufik. Apa bedanya hidayah dan taufik? Apa bedanya hidayah dan taufik nih? Sering dengar kan hidayah, taufik
taufik hidayah ya, bukan taufik hidayah. Hidayah dan taufik. Hidayah itu yang datang kepada kita ya, petunjuk dari Allah yang datang kepada kita. Sedangkan taufik itu kemampuan kita untuk melakukan hidayah tersebut. Misalkan ada flyer nih, ada kajian di LPI jam 10. Nah, itu berarti hidayah itu dari Allah. Nah, untuk kita belajar nih, biar belajar sholat. Terus taufiknya apa? Kita datang ke tempat itu, mau datang ke tempat itu dan sampai ke tempat itu merupakan taufik dari Allah. Berarti kita di sini sama-sama diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'afini, afini itu sehatkanlah badanku. Sehatkanlah badanku, sehat hatinya. Ya, sehat hatinya, sehat mentalnya. Ada orang yang jiwanya sehat, mentalnya sakit. Ada orang yang mentalnya sehat, jiwanya sakit. Nah, kita minta dua-duanya nih. Wa'afini, ya Allah berikanlah kesehatan kepada jasmaniku dan kepada mentalku ya, jiwa rohaniku. Terakhir wa'fu anni. Nah, maafkanlah aku. Bedanya sama tadi Rabbil firli. Kalau Rabbil firli kan ampuni aku dari dosa-dosa kepada Allah. Kalau wa'fu anni itu maafkanlah. Tadi mohon ampun, ini maafkanlah. Maafkanlah dari dosa-dosa kepada sesama manusia. Gitu ya, dari akhlak-akhlak kita yang gak baik, dari muamalah kita sesama manusia. Jadi lengkap banget tuh doanya ya. Rabbil firli, kita minta kepada Allah, kemudian kita minta juga dihapuskan dosa dari perilaku kita ya. Begitu. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud pastinya dengan tumaninah juga. Terakhir adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ini merupakan rukun sholat ya, dan juga termasuk bacaannya. Bacaan at-tasyahud itu, bacaan tasyahudnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu rukunnya sholat. Jadi bukan cuma gerakannya aja tapi bacaannya. Nah, jadi rukun sholat itu ada rukun dari perkataan nih. Kayak tadi takbir ya, Allahu Akbar, itu rukun qauli. Kemudian Al-Fatihah itu juga rukun perkataan ya. Lalu tahiyat akhir. Ini bacaan tahiyatnya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada lagi yang lainnya. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Ada lagi, itu dua doanya ya. Dan itu yang merupakan rukunnya. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Bacaan tahiyat dan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawatnya, salawat Nabi juga rukunnya. Salawat Ibrahimiyah yang bukan termasuk rukun. Kama baraksallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu yang sunnahnya. Jadi boleh tertinggalin. Ya kalau boleh aja kalau misalkan dalam kondisi darurat ya nih ya, mau cepat-cepat misalkan ada uzur gitu ya, selesai sholat terus saya mau baca salawat nabinya aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah, setelah itu baru salam. Salamnya kanan aja boleh, karena salam yang kanan yang di awal yang pertama itu merupakan rukun sholat. Salam kedua itu sunnahnya sholat. Maka di Masjidil Haram itu imamnya kadang salam pertama aja, salam keduanya enggak ya, karena ya itu tadi salam pertamanya itu yang dia termasuk rukun sholat. Nah, tasyahud tadi ya, tasyahud itu bacaan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tangannya, nah posisi tangan ya, ini juga macam-macam ya. Ada yang tangannya di gerak-gerakan gitu ya, ada juga yang diam aja. Mazhab Asy-Syafi'i itu tangannya ini ya, posisi tangan sebelum diangkat. Jadi ketika duduk tasyahud itu sudah langsung posisinya begini ya, posisinya begini. Nah, jadi sebelum ditunjuk itu begini tuh untuk
Posisinya adalah begini posisinya. Posisi tangannya. Ya. Posisinya begini dulu. Nah. Kalau untuk yang kanan, kalau yang kiri ya, yang kiri. Tapi untuk yang kanan begini dulu. Baru kita dilobang ya. Ya. Itu maka Asy-Syafi'i ya. Itu Asy-Syafi'i. At-tahiyat, bacaan tahiyat, kemudian bacaan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu rukunnya. Ya. Kemudian tambahannya shalawat Ibrahimiyah namanya. Karena kama shallaita ala Ibrahim. Nah, makanya dinamakan Ibrahimiyah. Shalawat Ibrahimiyah. Setelah itu baru salam. Assalamualaikum. Salamnya kita lihat bahu kita. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullah. Sambil lihat, sambil ucapkan assalamualaikum warahmatullah aja nggak apa-apa. Nggak mesti sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian baru assalamualaikum warahmatullah. Nah, kadang kalau imam sama perempuan, ya, itu imamnya salam dulu, baru kemudian assalamualaikum warahmatullah. Jadi harusnya salamnya ke sini, assalamualaikum warahmatullah, gitu ya, ke bahunya. Nah, gitu. Jadi salam yang pertama. Jadi ada berapa rukun sholat? Tadi yang dari awal kita bahas nih. Yang pertama ada niat, kemudian berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, terus ruku, ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir, kemudian salam. Satu lagi tumak nina, ya. Jadi ada 10 rukun sholat. Nah, terus 11 ya. Oh ya, tadi ketinggalan takbiratul ihram ya. Kemudian tertib ya, Mi. Tertib itu artinya urutan. Jadi habis ruku, i'tidal, kemudian habis i'tidal sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, gitu ya, urutan. Nah, sudah selesai sholat kita, ya. Itu termasuk tadi rukun-rukun sholat. Karena pembahasannya masih panjang sholat ini ya, maka kita bahas di pertemuan ini rukun sholat dulu, ya, rukun sholat. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas yang lainnya. Baik, baik, saya kembalikan ke MC ya, Mi. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah begitu banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini yang maha. Semoga dengan ilmu itu Allah menambahkan ilmu itu dan menjadi manfaat untuk kita dan menjadi cahaya untuk kita sehari-hari. Selanjutnya di sini akan dibuka 3 sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Satu penanya nanti langsung dijawab oleh Ustazah. Selanjutnya lanjut ke penanya kedua, begitu seterusnya. Baik, silakan yang ingin bertanya. Oh, sudah ada yang turun tangan. Silakan Ustazah. Saya ingin menanyakan pada saat sholat itu kan bagi wajah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab pertanyaannya dari Mbak Naya. Tadi yang pertama mengenai apa tadi? Telapak tangan ya, telapak tangan. Dijelaskan di dalam hadis yang dimaksud dengan telapak tangan kafun, ya. Kafun itu zahrunnya, punggungnya, ya, punggung dan ininya. Ini punggung ya, punggung tangan sama dalamnya, batinnya, zahir dan batin. Jadi yang tidak perlu kita tutupi ya, yang zahir dan batin. Yang perlu kita tutupi itu sampai pergelangan tangan saja. Ya, jadi ini bukan aurat. Jadi boleh terlihat ketika sholat. Ya. Asalkan kita jaga jangan sampai melorot nih ininya. Ya, jadi pergelangan sampai batas pergelangan tangan ini, gitu ya. Itu jelaskan zahir dan batinnya. Kafun itu zahrun sama batinnya, dalam dan luarnya, gitu ya. Kemudian mengenai menunjuk saat sholat, saat tahiyat, karena itu bagian dari tahiyat, ya. Baca doa itu juga termasuk sunnahnya di dalam tahiyat akhir, maka tetap menunjuk ketika membaca doa Dajjal tadi, ya, sampai selesai tahiyat baru kita sudahi, gitu ya, menunjuknya sampai salam, gitu ya. Jadi tetap dibaca, tetap menunjuk saat baca doa Dajjal tadi. Jelas? Bagaimana Bu? Sudah puas dengan jawaban Anda? Baik, selanjutnya, oke, sudah ada yang pertama lagi untuk pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang akan wabarakatuh. saya tanyakan kepada Ibu Roja, tadi Ibu Roja menjelaskan bahwa kalau kita sedang di kendaraan berpergian, itu bila kita sholat di mobil itu hanya menghargai karena waktu. Terus nanti diulang lagi di rumah. Nah, setelah yang mau saya tanyakan, kita sampai di rumah sudah lewat waktunya, sudah memasuki sholat berikutnya. Nah, jadi bagaimana? Apakah kodok? Gimana? Sedangkan ada yang boleh dikodok dan tidak. Nah, ini yang saya tanyakan yang pertama. Yang kedua, waktu membaca at-tahiyat, telunjuknya ada yang bilang katanya harus meluruskan dengan dengkul ini. Harusnya saya ada yang begini, jadi mana yang itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab ya. Yang pertama tadi mengenai sholat di kendaraan, ya. Kita sholat lihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Kemudian kita ulang lagi sholatnya. Jadi namanya itu bukan qadha, tapi i'adatus sholat. I'adah artinya mengulang. Kalau qadha itu untuk yang terlupa atau dia ketiduran, ya, atau dia sengaja meninggalkan sholat, itu juga itu harus qadha ya, yang sengaja. Tidak sengaja tadi kelupaan, ketiduran, itu harus mengganti. Kalau qadha itu mengganti sholatnya yang terlewat. Tapi kalau i'adah itu artinya mengulang sholatnya. Jadi boleh di waktu kapanpun untuk mengulang sholat tersebut yang tidak sah. Ya, walaupun waktunya sudah lewat. Jadi namanya i'adah, bukan qadha. I'adatus sholat. Niatnya sholat yang sebelumnya. Niatnya mengulang sholat. Saya mengulang sholat zuhur yang tadi saya sholat di kendaraan. Itu niatnya ya. Saya mengulang sholat, bukan mengganti sholat. Gitu. Paham ya Mia? Nah, jadi ada qadha, ada qadha, ada i'adah. Itu bedanya. Kalau qadha mengganti, ya, kayak Rasulullah pernah ketiduran, ada Rasulullah qadha sholatnya, mengganti sholatnya. Ada misalnya kita lagi perjalanan, misalnya mampir ya, asal kita kodok sekalian maghrib.
sholat di dalam perjalanan ya. Insya Allah ya, beda. Itu menggabungkan ya, menggabungkan. Jadi kalau yang tadi di perjalanan namanya mengulang sholat, i'adatus sholat gitu ya. Kemudian tadi yang telunjuk ya Mia, telunjuknya gimana? Oh, diluruskan dengan lutut. Jadi enggak, jadi ini ya, jadi begini. Oh, tidak boleh melebihi. Iya, iya. Baik. Untuk telunjuk itu ya, telunjuk ya. Saya belum menemukan dalilnya yang harus nggak boleh melebihi lutut, ya. Tapi mungkin itu alasannya. Tapi kalau misalkan alasannya menghadap kiblat juga enggak ya. Jadi kalau yang tadi mengenai telunjuk yang melebihi itu saya belum ketemu dalilnya. Coba saya cari lagi. Tapi yang jelas dia harus nunjuk. Jadi nggak masalah sih kalau dia mau di sini nggak masalah ya. Karena di mazhab itu tidak dibahas ya. Yang dibahas justru ketika apa nunjuknya. Kita baca Allah, kita baca logo baru nunjuk gitu ya. Kodok, ada kali ya maksudnya ya? Mengulang. Kalau kodok kan mengganti. Nah, kalau kodok kan mengganti. Mengulang tadi ketika sampai niatnya itu mengulang sholat. Jadi bukan kodok, iya langsung. Jadi nggak boleh tunda, nggak boleh ditunda sampai langsung ulang sholat. Kalau kodok itu bisa langsung juga atau bisa ditunda juga. Tapi namanya hutang ya, mesti disegerakan ya. Kalau kodok kan jatuhnya hutang ya. Atau di waktu sholatnya. Nah, di waktu sholatnya kodok. I'adah itu langsung. Dia nggak lupa, langsung mengulang sholatnya ketika sudah sampai rumah, gitu ya. Ya ada. Oke. Nih. Baik, untuk pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ya Mina? Suaranya kurang jelas. Mungkin agak jauh kali ya. Apa Ustazah? Tadi ada satu poin yang ketika kita bersujud itu harus ada 7 anggota tubuh yang menempel pada tempat sujud. Nah, ketika anak itu sholat berjamaah melihat ada umahat yang memakai niqab ya, bukan cadar tapi niqab. Nah, itu kan semua tertutup. Nah, beliau itu niqabnya tidak dilepas, hanya dibuka saja. Dan ketika beliau itu ruku atau sujud, itu kan minimal niqabnya itu mau menutup wajah. Nah, itu beliau melakukan gerakan ketika mau ruku, beliau singkat lagi, dan ketika mau sujud itu disingkat lagi. Nah, apakah itu termasuk gerakan di luar sholat? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hasan mengatakan 7 anggota yang harus ditempelkan saat sujud, beliau itu begini nih nunjuknya. Jadi para sahabat penafsirannya berbeda. Ada yang hidung dan kening, ada yang kening saja. Nah, jadi kalau hidungnya mendelut gimana ya? Nah, jadi sebenarnya yang penting itu bersentuhan itu adalah kening, ya. Jadi kalau dia tadi pakainya niqab berarti kan hidungnya ketutup ya nih. Tinggal masalah, yang penting keningnya harus kena tempat sujud, gitu. Nah, ada niqab yang menutupi keningnya. Ya, artinya kalau keningnya tertutup kain, ya tidak terbuka, itu berarti tidak sah ya. Sedangkan syaratnya harus kashful jabhah, membuka keningnya ini, nempel di tempat sujud. Makanya banyak katanya gini ya, orang yang ininya hitam itu berarti banyak sujud. Ya enggak? Masya Allah itu orang soleh yang sering sujud. Nah gimana kalau perempuan ini ya sering pakai skincare, ya sering pakai facial, dia benar sering sujud loh, kasihan lah. Ya nggak didoain ya karena nggak ada bekas sujudnya. Jadi bekas sujud itu maksudnya adalah nanti ketika di akhirat bercahaya, bukan karena ada tanda hitamnya gitu ya. Nah gitu, jadi perlu dibuka nih ya, kita tutupan kerudung ini harus dibuka gini gitu ya, jangan terlalu juga biar ininya nyentuh ke tempat sujud gitu. Gerakan gerakan dalam sholat ini berarti maksudnya hal yang membatalkan sholat. Nanti kita bahas nih hal-hal yang membatalkan sholat. Garuk-garuk itu boleh nggak dalam sholat? Garuk-garuk gini ya, boleh nggak gitu ya? Asalkan saya jawab dulu ya, asalkan dia jangan berlebihan nih, itu mengganggu kekhusyuan atau tidak? Sepertinya kalau dia terus membuka itu bisa mengganggu kekhusyuan ya. Jadi alasannya lepas aja, seperti kita kalau umroh ya itu harus dilepas gitu. Tapi kalau masalah tadi dia tutup hidungnya itu nggak masalah, nanti keningnya ya. Semoga jelas ya. Baik, alhamdulillah serangkaian acara kita pada hari ini sudah kita lewati dengan baik. Selanjutnya sepertinya masih ada ibu yang banyak ingin bertanya, tetapi pertanyaannya boleh disimpan dulu ya ibu untuk 2 pekan kemudiannya, karena majelis ilmu kita ini rutin dilaksanakan insyaallah 2 pekan sekali gitu. Untuk selanjutnya adalah acara doa akan dipimpin oleh Ustazah Sani. Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan berkahan, diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh ummahat, kepada panitia dan kepada ustazah yang telah hadir pada kali ini. Jazakumullah khairan juga untuk para jajaran ustazah dan untuk wabil khusus untuk kelas gym yang sudah menjadi panitia dadakan pada hari ini. Walaupun dengan persiapan yang sangat dini, terbukti dengan saya di sini ada gemeter-gemeter ya ibu. Ini baru perdana. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi